Pemirsa, mengawali Investor Market Today hari ini, kita ke informasi terhangat yang sedang menjadi pembahasan di kalangan masyarakat yang telah kami rangkum dalam segmen In This Economy. Pemirsa, sejak zaman nenek moyang kita sering mendengar ya, pepatah banyak anak, banyak rezeki. Tapi in this economy membesarkan banyak anak harusnya punya banyak rezeki. Jadi ini sifatnya bukan harapan, tapi keharusan. Karena membesarkan anak memerlukan biaya yang besar juga. Kita lihat dulu data-datanya yuk, biar kita semakin ngerti apa maksudnya. Pemirsa, jumlah penduduk Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama 5 tahun terakhir. Meskipun rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 1%, jumlah penduduk absolutnya tetap besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 284,4 juta jiwa pada tahun pertengahan 2025. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Hayo loh, dengan tingkat kesuburan sekitar 2,2 kelahiran per perempuan, populasi Indonesia diprediksi akan tumbuh hingga mencapai 318,6 juta jiwa pada 2050 mendatang. Aduh, makin padat pemirsa. Dari data BPS ini juga terlihat proporsi terbesar diisi oleh kelompok umur pertama, yaitu 0 sampai 4 tahun. Dengan total 22,75 juta penduduk. Adapun rincian jenis kelaminnya ialah sebanyak 11,61 juta jiwa atau 51% laki-laki dan 11,15 juta jiwa atau 49% adalah perempuan. Nah, lalu berapa biaya hidup layak untuk berkeluarga dan memiliki anak di Jakarta dulu deh. Kita lihat yuk pemirsa. Pemirsa, masih dari data BPS nih, Badan Pusat Statistik merilis survei biaya hidup tahun 2022, di mana dalam hasil kajian BPS tercatat bahwa DKI Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi, dengan nilai konsumsi per bulan untuk satu keluarga dengan 2 anak saja sebesar 14,9 juta rupiah per bulan. Hayo lo, gajinya masih UMP nggak? Ingat ya, ini adalah survei tahun 2022, berarti ada kemungkinan 2025 ini bahkan bisa lebih tinggi nilainya. Angka ini terdiri dari biaya sewa tempat tinggal, biaya makan, biaya utilitas, biaya transportasi belum, apalagi biaya hiburan yang juga menjadi keharusan untuk healing-healing pemirsa. Bisa dilihat ya pemirsa, biaya hidup saat single, menikah dan berkeluarga ini trennya naik terus. Saat single mungkin kebutuhan kita sekitar 4 sampai 6 juta saja. Tidak terlalu jauh dari UMP Jakarta yang di 2022 juga sekitar 4 jutaan. Namun standar biaya hidup kita ini akan terus naik kalau statusnya kita berubah menjadi suami atau istri dan naik lagi ketika kita menjadi orang tua pemirsa. Karena bertambahnya jumlah kepala yang harus ditanggung. In this economy, kalau mau berkeluarga dan punya anak sebisa mungkin pastikan gaji kita juga sudah di atas UMP ya. Tapi biaya hidup ini di luar biaya membesarkan anak loh pemirsa, karena masih belum termasuk dana kehamilan, melahirkan, dan pendidikan anak. Makin mikir nggak untuk menikah pemirsa? Yuk kita cek. Pemirsa, perencana keuangan Finante.id, Sayoga Rizdia Prasetyo mengakui biaya yang perlu disiapkan untuk membesarkan anak memang bukan angka yang murah. Ada banyak biaya yang harus disiapkan mulai dari program kehamilan, melahirkan, menyusui hingga pendidikan nantinya. Sayoga juga mengungkapkan biaya perawatan kehamilan, persiapan melahirkan dan menyusui bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi dan jenis pelayanan kesehatannya. Nah, selanjutnya yuk kita lihat, ada juga biaya pendidikan anak yang cukup bervariasi nih.
bergantung pada jenis sekolah, tingkat pendidikan hingga lokasinya. Lokasi menentukan prestasi untuk biaya pendidikan, lokasi menentukan admisi pemirsa. Sayoga mengasumsikan sekolahnya adalah sekolah swasta dan lokasinya di Jakarta nih. Nah, estimasinya bisa dilihat di layar ya pemirsa. Tapi Sayoga juga menegaskan biaya tersebut perkiraan dan bisa berbeda bergantung pada faktor-faktor seperti lokasi itu tadi, inflasi, dan faktor lainnya termasuk faktor kemauan orang tua yang mengusahakannya bagi anak. Apakah kamu bagian dari orang tua yang kalau punya anak mau berusaha sekeras itu pemirsa? Untuk itu, Sayoga mengingatkan pentingnya untuk melakukan survei sendiri baik secara online maupun langsung bertanya kepada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman. Tapi intinya pemirsa, in this economy ngumpulin uang 1 miliar udah pasti butuh extra effort ya pemirsa. Tapi ingat juga angka-angka yang saya paparkan tadi bukan standar atau acuan ya. Kalau memang mampu yang bagus untuk anak kita, tapi semua bergantung dengan lokasi dan preferensi keluarga Anda masing-masing ya. Yang penting tetap jadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak. Tapi ingat, lokasi menentukan admisi. Pikir-pikir dulu ya.